Selain pemirsa, 4 tentara yang menyiram air keras ke aktivis Kontras Andri Yunus segera diadili. Berkas perkara kasus penyiraman air keras itu sudah dinyatakan lengkap dan akan diproses di pengadilan militer. Auditorat Militer 207 Jakarta resmi melimpahkan berkas perkara beserta 4 tersangka kepada pengadilan militer 208 Jakarta pada Kamis siang. Sebelumnya Puspom TNI telah menahan 4 pelaku yang diketahui merupakan anggota Denmabais TNI dari Matra Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Keempat tersangka yang kini telah berstatus terdakwa dituntut pasal berlapis, diantaranya adalah pasal tindakan penganiayaan hingga menyebabkan luka berat hingga pasal penganiayaan berencana dengan ancaman hukuman pidana maksimal 12 tahun penjara. Perkara ini akan diregistrasi pada 17 April 2026 dengan rencana persidangan 10 hari kemudian. Namun, guna menghindari jadwal yang berbenturan dengan perkara lain, sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu 29 April 2026. Adapun motif dari pelaku menyiram air keras kepada Andri Yunus ialah karena balas dendam. Melalui berita acara pemeriksaan bahwa motif yang dilakukan oleh para terdakwa ini masih dendam pribadi terhadap saudara AY ini. Demikian. Sementara kita akan gelar di Rabu sidang perdana, Rabu tanggal 29 April 2026. Nah, itu agendanya pembacaan surat dakwaan. Untuk terdakwa pasti dihadirkan nanti pada saat sidang pertama dan wajib hadir. Pemirsa, berkas kasus penyiraman air keras dengan korban aktivis Kontras Andri Yunus ini telah dilimpahkan ke pengadilan militer. Dan untuk memperbarui informasi terkini, kita telah terhubung dengan jurnalis Berita 1 Ihsan Ali dan juru kamera Dava Sidki di Pengadilan Militer Jakarta. Selamat siang Ihsan, bagaimana proses pelimpahan berkas pada hari ini? Selamat siang Nisrina, Ramadan, pemirsa Berita 1. Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis, Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras Andri Yunus ini memasuki babak baru. Baru saja usai ini penyerahan berkas perkara kasus penyiraman air keras tersebut yang telah dilimpahkan dari Kepala Auditorat Militer 207 Jakarta Kolonel CHK Andri Wijaya kepada Kepala Pengadilan Militer atau Kadilmil 208 Jakarta Kolonel CHK Freddy Ferdian. Dalam jumpa pers yang tadi di depan awak media disampaikan bahwa berkas perkara dengan nomor register 55K207 ALAU 4/2026 ini telah memenuhi syarat formil dan material. Maksud kami. Dalam pelimpahan berkas ini juga terungkap identitas 4 oknum anggota TNI yang merupakan unsur dari BAIS atau Badan Intelijen Strategis TNI yang mana berasal dari Matra TNI Angkatan Udara dan TNI Angkatan Laut. Dari 4 orang ini 3 merupakan perwira dan 1 merupakan bintara, yakni Kapten NDP, Letnan 1 SL, Letnan 1 BHW, dan Serda ES. Dakwa para tersangka dengan pasal berlapis atau subsidiaritas dengan dakwaan primer menggunakan pasal berlapis yang dimaksudkan yakni pasal 469 ayat 1 dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara, sementara dakwaan subsidiar dan lebih subsidiar masing-masing mengancam dengan pidana maksimal 8 tahun dan 7 tahun penjara. Sementara itu, keterangan yang didapatkan dalam jumpa pers tersebut juga disampaikan oleh Kepala Pengadilan Militer Kolonel CHK Freddy Ferdian Isnartanto yang memastikan bahwa secara kewenangan mutlak dan relatif perkara ini memang berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Militer Jakarta. Berikut merupakan keterangan pernyataan yang menjelaskan dari mengapa pengadilan atau peradilan militer menangani kasus penyiraman air keras dari Andri Yunus yang disampaikan langsung oleh Kepala Pengadilan Militer Kolonel Freddy Ferdian Isnartanto. Nah, saya sudah menjelaskan kewenangan mutlak dan kewenangan relatif. Sudah masuk semua itu, barang itu. Kalau ke peradilan sipil, malah salah saluran. Salurannya salah. Sekarang salurannya yang saat ini berlaku, yang legitimit adalah peradilan militer. Karena dari status, kemudian dari lokus, dari kesatuan, kemudian dari pengangkatan, masuk semua di peradilan militer. Kalau di peradilan sipil, malah nggak masuk, malah salah nanti. Due process law tidak akan berjalan. Nanti bisa ditolak oleh pengadilan negeri. Karena saat ini aturan yang menyatakan secara legitimit yang berwenang mengadili untuk memeriksa perkara ini adalah pengadilan militer. Ya, itu
Sudah poin gitu, sudah 1 poin dan tidak terbantahkan lagi untuk saat ini. Respons dari Kepala Pengadilan Militer Jakarta, Kolonel CHK Freddy Ferdian Isnartanto ini yang merupakan tanggapan yang disampaikan ataupun desakan dari koalisi masyarakat sipil yang menginginkan agar pidana yang ada atas 4 orang anggota BAIS TNI untuk dipidana melalui peradilan umum, bukan peradilan militer. Namun, lagi-lagi ditegaskan bahwa ini merupakan yurisdiksi dari peradilan militer. Dan tadi juga disampaikan bahwa perkara ini nanti akan diregistrasi pada besok, Jumat 17 April 2026. Dan akan ada rentang rencana persidangan selama 10 hari ke depan. Dan guna untuk menghindari jadwal yang berbenturan dengan perkara lain di peradilan militer, dana akan dibacakan dakwaannya nantinya pada Rabu 29 April 2026. Dan dari pengadilan militer juga menegaskan sidang ini nantinya akan terbuka untuk publik, jadi publik bisa mengawasi secara langsung bagaimana 4 terdakwa yang menyerang aktivis Andri Yunus ini diproses, dan sekaligus juga ini terbuka karena perkaranya bukan terkait dengan kesusilaan, tidak berkenaan dengan anak, dan juga tidak berkenaan dengan rahasia negara. Dan lagi-lagi juga tadi ditekankan berulang kali bahwa pengadilan militer juga terbuka untuk umum, sama seperti pengadilan umum ataupun pengadilan negeri. Nisrina, Rama. Baik, Ihsan, dari tempat Anda melaporkan pada saat ini, apakah sudah terdengar informasi kira-kira siapa orang dari pihak Andri Yunus ini akan hadir pada agenda hari ini? Ya, memang tadi disayangkan tidak ada perwakilan dari korban ataupun Andri Yunus karena yang bersangkutan juga masih dirawat secara intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, dan tidak juga ada perwakilan kuasa hukum maupun perwakilan dari Kontras. Namun nantinya juga akan dipastikan apakah nantinya korban dalam hal ini perwakilan dari Andri Yunus apakah akan hadir pada sidang 29 April 2026 mendatang. Dan perlu kami juga sampaikan, selain berkas perkara yang diserahkan, tadi juga Auditor Militer Jakarta juga menyerahkan sejumlah barang bukti, setidaknya ada 10 barang bukti yang diserahkan ke pengadilan militer, yakni diantaranya 1 buah gelas tumbler, 1 buah kacamata, 1 buah kaos putih, sepasang sepatu, 1 celana panjang beserta kemeja, dan juga ada helm warna hitam dan beserta busanya, dan juga diserahkan flash disk berisi video, dan juga diserahkan 1 buah aki bekas beserta 1 botol isi cairan pembersih karat. Ini merupakan barang bukti yang sangat penting nanti dihadirkan di persidangan, sekaligus barang bukti bagaimana aktivis Andri Yunus ini disiram air keras dan oleh 4 orang anggota BAIS TNI, yang sampai saat ini motif sementara yang disampaikan oleh pengadilan militer adalah motif dendam pribadi, dikarenakan seorang Andri Yunus kerap sekali mengkritik militerisme yang kerap terjadi. Akibatnya 4 orang anggota BAIS TNI ini memiliki motif dendam pribadi untuk menyerang ataupun menyiram air keras pada 14 Maret 2026 lalu. Kami pun juga akan terus mengabarkan kepada Anda terkait dengan persidangan maupun apakah nantinya 4 orang anggota BAIS TNI akan dihadirkan dalam persidangan maupun pada 29 April 2026 mendatang. Rama, Nisrina. Baik, terima kasih.